Selamat datang di Sedukasi. Pada video kali ini kita membahas tentang latihan soal sumatif tengah semester IPS kelas 9 kurikulum merdeka semester kedua. Tema 3 tantangan pembangunan Indonesia. Soal pertama. Apa tujuan utama dari pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947? Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menyusun rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang pendek. Pembahasan soal Badan Perancang Ekonomi dibentuk untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi dalam jangka pendek selama 2-3 tahun sebagai bagian dari rencana pembangunan 10 tahun ke depan. Badan ini bertujuan untuk merancang strategi ekonomi yang sesuai dengan kondisi Indonesia pasca merdeka agar dapat mencapai stabilitas ekonomi yang sangat baik. Soal kedua. Siapa yang mengetuai Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dibentuk pada tanggal 12 April 1947? Jawaban yang paling tepat adalah C. Muhammad Hatta. Pembahasan soal Panitia Pemikir Siasat Ekonomi diketuai oleh Muhammad Hatta, yang merupakan tokoh penting dalam bidang ekonomi di Indonesia. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan menganalisis strategi pembangunan ekonomi yang dapat diterapkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Soal ketiga. Apa nama dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang dihasilkan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi? Jawaban yang paling tepat dari soal tersebut adalah B. Dasar-dasar pokok dari Plan Mengatur Ekonomi di Indonesia. Pembahasan soal Dokumen dasar-dasar pokok dari Plan Mengatur Ekonomi Indonesia adalah perencanaan ekonomi pertama yang disusun oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Dokumen ini menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi nasional dalam membangun perekonomian yang stabil dan mandiri di tengah tantangan global dan serta tekanan dari negara-negara kolonialisme. Soal keempat. Apa tujuan utama pembangunan Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur pada masa Orde Lama? Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendukung mobilitas dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Pembahasan soal Bandara Udara Juanda di Sidoarjo dibangun sebagai bagian dari strategi militer di Indonesia untuk mendukung operasi pembebasan Irian Barat dari Belanda. Bandara ini memiliki peran penting dalam mobilitas angkatan udara, transportasi pasukan, serta pengiriman logistik yang diperlukan dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah di Indonesia. Soal kelima. Apa yang menjadi fokus utama dari Pelita tahap 1 1969 sampai 1974 pada masa Orde Baru?
Jawaban yang paling tepat adalah B. Peningkatan sektor pertanian dan infrastruktur. Pembahasan soal Pelita tahap 1 berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan infrastruktur dengan penekanan pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah juga mulai membangun fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, dan irigasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dan perkotaan. Soal ke-6. Apa yang menjadi titik fokus utama dalam pelita kedua pada tahun 1974 sampai 1979? Jawaban yang paling tepat adalah A. Peningkatan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Pembahasan soal Pelita tahap 2 bertujuan untuk memperluas pembangunan keluar Jawa, Bali, dan Madura agar tercipta keseimbangan ekonomi antar daerah. Program ini mendorong pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta mendukung pemerataan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur dan luar Jawa. Soal ke-7. Apa tujuan utama dari pelita tahap 3? Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengembangkan industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Pembahasan soal Pelita tahap 3 mengutamakan pengembangan industri padat karya untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat sektor manufaktur nasional. Dengan pengembangannya, industri ini diharapkan lebih banyak membuka lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Soal ke-8. Apa yang menjadi fokus utama dalam pelita tahap 4? Jawaban yang paling tepat adalah C. Meningkatkan lapangan kerja baru dan mengembangkan industri. Pembahasan soal Pelita tahap 4 berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri manufaktur dan sektor jasa. Pemerintah juga mulai menyiapkan berbagai program pelatihan tenaga kerja agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri yang semakin berkembang pesat. Soal ke-9. Apa tujuan utama dari pelita tahap ke-5? Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengembangkan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pembahasan soal Pelita tahap 5 diarahkan pada pengembangan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan nasional. Infrastruktur jalan, pelabuhan, serta sistem telekomunikasi ditingkatkan agar aktivitas ekonomi dan perdagangan dapat berjalan lebih efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Soal ke-10. Apa tujuan utama dari program transmigrasi yang digalakkan pada masa pemerintahan Orde Baru?
jawaban yang paling tepat adalah B. Mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa atau di pulau yang memiliki penduduk yang banyak. Pembahasan soal program transmigrasi pada masa Orde Baru bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk memanfaatkan lahan di luar Jawa agar dapat digunakan secara lebih produktif untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Soal 11. Apa tujuan utama program Keluarga Berencana atau KB yang digalakkan pada masa pemerintahan Orde Baru? Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengurangi angka kelahiran untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pembahasan soal program Keluarga Berencana atau KB merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan angka kelahiran guna menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menurunkan angka kelahiran, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat karena sumber daya yang ada dapat dialokasikan dengan lebih efisien dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan industrialisasi pada bidang pertanian yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru? Jawaban yang paling tepat adalah A. Penggunaan teknologi modern dalam proses pertanian atau disebut juga intensifikasi. Pembahasan soal industrialisasi pertanian adalah upaya modernisasi sektor pertanian dengan menerapkan teknologi canggih seperti penggunaan mesin pertanian, irigasi modern, serta pupuk dan bibit unggul. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian sehingga Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan serta bersaing di pasar global. Soal nomor 13. Apa yang menjadi fokus utama dalam pembangunan pada masa reformasi? Jawaban yang paling tepat adalah B. Desentralisasi dan otonomi daerah. Pembahasan soal masa reformasi ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan kebijakan lokal. Dengan adanya otonomi daerah, pembangunan diharapkan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan nasional? Jawaban yang paling tepat adalah B. Pembagian kembali pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Pembahasan soal redistribusi pendapatan nasional adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme pajak, subsidi, asuransi, dan kredit lunak. Soal nomor 15.
Apa yang menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan suatu negara? Jawaban yang paling tepat adalah C. Pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index atau HDI. Pembahasan soal kemajuan pembangunan suatu negara diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak. Negara dengan IPM tertinggi biasanya memiliki ekonomi yang kuat dan kesejahteraan yang lebih baik. Soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan industri strategis di Indonesia? Jawaban yang paling tepat adalah B. Industri yang memiliki peran penting dalam pertahanan dan perekonomian nasional. Pembahasan soal industri strategis adalah industri yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi. Industri ini meliputi sektor pertahanan seperti pembuatan senjata dan alat militer, transportasi seperti membuat pesawat terbang, dan teknologi komunikasi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas negara dan daya saing global. Soal nomor 17. Apa yang menjadi karakteristik utama dari negara maju seperti Amerika, Rusia, Jepang, dan lainnya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Pembahasan soal negara maju ditandai dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, tingkat pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta keterampilan kerja yang mumpuni. Negara-negara maju juga memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, sistem pemerintahan yang stabil, dan ekonomi yang berorientasi pada industri dan jasa. Soal nomor 18. Apa upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju? Jawaban yang paling tepat adalah A. Meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan teknologi. Pembahasan soal untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan dan teknologi. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Sedangkan pengembangan teknologi akan meningkatkan daya saing industri nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Soal nomor 19. Apa peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara? Jawaban yang paling tepat adalah B. Meningkatkan efisiensi dan inovasi. Pembahasan soal
Ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan inovasi baru, serta mempercepat pertumbuhan industri. Negara yang maju dalam teknologi biasanya memiliki sektor ekonomi yang kuat dan mampu bersaing di pasar global. Soal terakhir, apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau juga Human Development Index atau HDI? Jawaban yang paling tepat adalah B. Indikator yang mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pembahasan soal Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator penting yang mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup. IPM digunakan sebagai ukuran utama dalam menilai keberhasilan pembangunan pada suatu negara. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.